jadi orang tua, pandangannya luas sekali. Oke, kamu nongkrong, tapi kalau pulang malam nanti kalau ada begal gimana? Nanti kalau ini gimana? Kalau habis bensin begini 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 gimana? Gitu. Jadi orang tua tuh keresahannya, kekhawatirannya tuh makin luas gitu. Hai guys, kembali lagi di Doa Ibu Media, di podcast tentang ibu. Kali ini special edition, kita lagi kolaborasi sama Power Mom. Di sini ada Kak Silvi dari Power Mom. Halo Kak Silvi. Halo Kak. Halo. Terus di sini juga ada Kak Indah. Halo Kak Indah. Hai. Terus ada Kevin juga. Halo Kevin. Halo semuanya. Oke, obrolan kali ini kita bakal bahas nih tentang topik strict parents. Nah, topik kali ini tuh kayaknya udah sering banget ya, seliweran di media sosial kita nih. Soalnya kadang sekarang banyak anak-anak yang, apa ya, kayak ngeluh mungkin ya, ngeluh atau curhat di sosial medianya, kalau orang tuanya itu strict. Jadi nggak bisa main, pulang dibatasin, atau masih belum boleh punya pacar, kayak gitu-gitu ya. Gimana nih, dari anak-anak dulu kali ya, dari POV anak-anak. Dari Kevin atau Kak Indah deh, boleh cerita nggak? Punya pengalaman kayak gitu? Kevin dulu deh, boleh? Oke. Dari aku mungkin waktu aku ini ya agak kecilan ya, SMP gitu ya, di masa-masa itu, ya aku tuh ngerasain dimana dikekang, nggak boleh ini itulah, nggak boleh, ya banyak, nggak boleh main, nggak boleh pulang malam dan lain-lain. Mungkin tapi itu aku rasain cuman SMP ya. Selepas itu ya dibolehin karena ya aku istilahnya tahulah jam-jam waktu pulang, misalnya pulang main. Kalau ya nggak boleh pacaran ya dibatasin tuh. Tapi tapi kalau sampai sekarang jamnya masih dibatasin gitu-gitu nggak? Kalau untuk sekarang mungkin enggak, tapi kan aku selalu bilang ke orang tua, bilang kalau ya pulang malam ngerjain tugas atau main. Oh ya, jadi Iya. selalu ngabarin ya? Iya. Oke. Kalau Kak Indah nih gimana? Ya, kalau aku anak cewek pasti lebih banyak aturan daripada anak cowok. Apalagi tinggal di desa. Nah, itu ya memang udah peraturan yang terbentuk di lingkungan sosial sih. Jadi nggak merasa kayak ini strict parent gitu. Ya udah jadi peraturan yang memang harus dilakukan gitu. Kayak perempuan nggak boleh pulang setelah maghrib, apalagi kalau jalan sama cowok. Terus kalau pulang malam ya jangan sama cowok kayak gitu. Ya paling masih masuk akal sih Kak. Apa namanya aturan-aturan dari orang tua. Gitu. Iya sih, emang biasanya cewek kadang lebih banyak apa ya dijaganya gitu ya Kak ya. Betul banget. Kalau oke, sekarang dari Kak Silvi nih, gimana tanggapannya tentang cerita teman-teman nih? Kalau aku dulu juga termasuk kayak gitu ya, sama kayak teman-teman gitu. Aku pikir, nanti aku mau kalau punya anak mau bebasin. Sekarang punya anak, aku juga seperti itu. Tapi tapi aku juga karena banyak baca referensi gitu kan. Sekarang kan ilmu parenting luas ya. Jadi kita banyak baca referensi tentang parenting, jadi mulai bisa sedikit-sedikit mengimbangi. Tetap jadi kayak nggak terlalu strict kayak orang tua kita dulu gitu. Nggak boleh gini, nggak boleh gini. Tapi pikirannya masih terbuka, tapi konsepnya masih sama. Cuma pikirannya aja yang udah sedikit lebih terbuka gitu. Oke. Kan tadi Kak Silvi udah bilang kayak dulu waktu jadi anak muda nggak mau, sekarang waktu jadi orang tua baru ngerasain nih gimana, kenapa bisa jadi ngatur anaknya nih. Iya. Emang alasannya biasanya apa sih Kak? Kok bisa pikirannya berubah ketika udah ada anak itu?
Karena waktu dulu kan waktu masih jadi remaja terus tinggal belum itu kan aku kan mau senang-senang, aku kan mau nongkrong doang sama teman-teman, aku kan kayak gini gitu. Pandangannya yang dilihat itu cuma itu gitu. Cuma aku kan nggak ngapa-ngapain, aku kan cuma nongkrong sama temen, aku kan cuma nongkrong di sini gitu. Hmm. Di posisi kita itu kan positif gitu loh. Kita anggapnya nggak ngapa-ngapain kok, itu bener kok. Tapi orang tua tuh pas jadi orang tua, pandangannya luas sekali. Oke, kamu nongkrong, tapi kalau pulang malam, nanti kalau ada begal gimana? Nanti kalau ini gimana? Kalau habis bensin begini, 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 gimana? Gitu. Jadi orang tua tuh keresahannya, kekhawatirannya tuh makin luas gitu. Sedangkan saat anak muda kita fokusnya sama apa yang kita lakuin itu aja gitu, Kak. Jadi karena keresahannya makin luas, kekhawatirannya juga makin banyak, jadi ya kayak gitu, nanti jangan gini ya, jangan gini, gitu jadinya. Oke. Oke, kalau menurut balik lagi nih ke teman-teman, menurut Kevin sama Kak Indah, sebenarnya, nggak apa-apa nggak kalau misalnya orang tua itu memberi peraturan yang berlebihan? Kayak, udah pulangnya tuh misalnya jam 8 malam udah harus sampai rumah deh. Itu terlalu berlebihan nggak? Atau sebenarnya sebagai anak tuh pengennya dikasih kebebasan atau tetap dikasih aturan sih? Coba. Kalau aku pribadi sih tetap ada aturan sih Kak, tetap ada aturan tapi nggak berlebihan gitu. Karena yang aku rasain ketika dewasa memang ya aturan itu memang eh, perlu, memang saatnya aku diberikan tekangan, diberikan arahan gitu. Sekarang sudah besar, orang tua ada saatnya kok kasih aku kebebasan yang sebebas-bebasnya gitu. Apalagi sekarang ngekos kan. Dan sekarang akhirnya yang kebentuk dari diri aku, akhirnya aku bisa punya batasan sendiri gitu. Gitu. Memang dulu memang sebel sih rasanya. Teman-temannya pada main malam-malam, teman-teman SMA ya, sedangkan aku rumahnya jauh kan, jadi aduh aku pengen main juga nih, teman-teman yang lain pada pulang sampai malam nggak apa-apa orang tuanya, wah aku kok nggak boleh gitu. Nah sekarang udah tahu emang ya, tetangga-tetangga juga pada ngomongin nih kalau kalau aku pulang malam gitu. Jadi pasti ada alasan lah orang tua ngasih aturan-aturan. Ya, oke. Kalau dari Kevin gimana nih? Kalau dari aku sih, menurutku itu penting karena selain disiplin juga kan, dan itu kan bagus juga buat kita yang dididik sejak kecil, buat ada ya batasan-batasan lah biar kita tuh nggak kelewat kalau misalnya apa itu, kalau misal ya kita ke arah jalan yang salah kalau udah besar gitu. Jadi ya beruntunglah yang sering sering di apa ya dibatasin kalau waktu kecil, mungkin kalau kita udah besar kan kita tahu batasan, Ya, benar. bermanfaat banget gitu. Kalau kamu ada saudara nggak sih? Kayak adik atau kakak gitu? Ada nggak? Aku ada. Cewek atau cowok juga nih? Karena aku 4 bersaudara ya, jadi Heeh. 2 kakak cowok dan 1 adik cewek. Beda nggak perlakuannya orang tua ke yang cewek sama yang cowok-cowok? Mungkin beda ya, karena adik aku kan juga yang cewek sendiri, yang paling kecil ya. Mungkin beda, itu juga disuruhnya tuh udah sama kakak-kakaknya juga gitu loh. Ya Oke. selain orang tua ya, mungkin dibatasinnya kan. Oke, oke. Kalau Kak Indah gimana? Ada saudaranya nggak? Ya, aku 5 bersaudara. Dan aku Oh. cewek sendiri. Terus Jadi yang cowok beda juga peraturannya, Kak? beda banget. Sebagai anak perempuan satu-satunya di rumah, wah peraturannya lebih banyak ya. Apalagi kakak pertamaku, mas pertamaku itu Islamnya kental gitu. Jadi ya itu apa namanya, pernah berantem besar sama kakak gara-gara aku main sama temen cowok gitu. Kalau menurut kepercayaan dari kakak kan nggak boleh gitu, boncengan aja tuh nggak boleh. Nah menurutku yang lebih lebih kaku itu bukan orang tua,
Hamil kalau malah kakak. kakaknya ya. Iya betul banget. Oke. Sebenarnya kebalikan sama aku, malah aku tuh adik paling kecil aku tuh cowok sendiri. Jadi kayak lebih apa ya? Kitanya nggak apa-apa, yang kakak-kakaknya pada cewek, oke udah pada gede main nggak apa-apa. Cuman yang cowok ini kecil sendiri mau dikasih aturan juga, namanya cowok anak SMA kan kadang emang main terus gitu ya. Jadi ya udahlah mau Bener-bener. gimana. Menurut Kak Silvi gimana nih? Emang gitu ya? Orang tua kadang mungkin karena emang anaknya cewek atau cowok, jadi kadang dibedain aturannya, nggak bisa semuanya disamaratain gitu ya? Kalau aku karena aku anak cewek anak pertama cewek pula, jadi kayak dibebankan harus jadi contoh yang baik gitu. Relate Kak aku. Jadi kakaknya harus jadi contoh yang baik buat adik-adiknya, jangan pulang malam, harus bisa masak, begini, begini, begini. Wah, banyak sekali standarnya. Tapi pas aku lihat ke adik-adikku, lah kok gitu? Jadi, Tapi biasanya alasan orang tua buat ngebedain aturan anak yang cowok atau yang cewek tuh kenapa sih Kak? Atau emang dasarnya emang kayak gitu ya karena eh, mungkin kalau pengalaman aku di anak pertama tuh orang tua masih belajar ya, masih belajar bagaimana jadi orang tua. Jadi kalau anak pertama tuh biasanya masih kayak aku gitu, masih begini-begini, tapi pas dilihat seiring berjalan, oh iya begini. Akhirnya eh, di anak kedua, ketiga, keempat, adekku cewek, tapi nggak seketik aku gitu loh, nggak kayak aku dulu jam 9 belum pulang dikunciin gitu. Maksudnya sudah lebih lebih menyesuaikan gitu. Kalau aku dulu parah banget, Kak. oke, 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 oke. Eh, Kalau strict itu kan nggak cuman kadang aturan-aturan kayak main, jam pulang, dan lain-lain ya. Kadang ada strict harus kuliah di mana, sekolah di mana, gitu juga kan kadang. Ini mumpung teman-teman anak kuliahan nih. Kalian ada nggak orang tuanya memaksakan harus ngambil, waktu mau kuliah itu harus ngambil jurusan apa? Ibu maunya kamu tuh kuliah di sini nih, kayak gitu, harus di sini, biar jadi ini, gitu. Pernah nggak? Terus sekarang gimana? Saya dulu mau cerita nih. Kevin, oke, Kevin dulu deh. Oke, oke. Mungkin kalau di keluargaku itu nggak ada ya, mungkin ya dibebasin supaya nanti kita ke depannya tuh kerjanya enak. Ya, kerjanya sesuai passion dan lain-lain ya. Ya, oke. Mungkin gitu. Berarti semua ya sama anak-anaknya nggak ada yang kayak, udah kamu jadi ini aja gitu, nggak ada ya? Iya, nggak Oh, ada. enak ya. Kalau Kak Indah nih gimana? Kalau aku dari kecil karena orang tua aku base-nya itu sastra ya, sastra. Jadi anak-anaknya tuh memang diarahin ke arah sastra. Entah itu cewek, entah itu cowok. Jadi aku dari kecil itu diajakin apa namanya ikut bapak ngejuriin lomba puisi, disuruh bikin puisi, disuruh nulis puisi. Dulu memang suka ya, masih kecil masih enak lah diarahin. Terus makin gede SMA juga harus masuk jurusan bahasa. Terus kuliah juga harus masuk sastra Indonesia. Nah waktu kuliah nih yang aku udah merasa kayaknya aku nggak di sini deh gitu. Terus tapi orang tua mesti, nah emang kamu kalau nggak di situ mau kemana? Nah aku nggak bisa jawab. Aku sendiri juga masih bingung mau kemana ya. Karena mungkin orang tua juga paham itu hanya kesenangan sementara gitu. Misal aku hari ini tuh lagi senangnya bahasa Jerman gitu. Akhirnya aku mikir, nanti aku kuliah mau bahasa Jerman aja tanpa mikir panjang. Nanti prospek kerjanya gimana? Aku bakal kerja apa gitu. Sedangkan orang tua tuh udah menyiapkan setelah kamu lulus kamu mau aku taruh di sini kayak gitu. Itu
Itu sih, jadi ya sebenarnya balik lagi sih, memang ada tujuannya lah ya mungkin orang tua ngasih aturan kayak gitu. Ya. Sekarang berarti Kak Indah juga kuliahnya jurusan sastra itu tadi. Betul. Oke. Nurut banget ya. Satu keluarga emang mungkin seni banget ya, seni bahasa. Ya, begitulah. Oke. Kalau Kak Silvi sebagai orang tua, kedepannya gimana nih nanti sama anak-anaknya tentang pendidikannya, atau nanti kelak mau jadi apa? Bakalan strict nggak? Harus jadi ini gitu. Kalau untuk aturan-aturan rumah kayak tadi aku bilang mungkin akan strict ya. Tapi kalau soal kemauan bahkan aku belajar dari diri aku sendiri, dari orang tua kayak gitu. Aku tuh dulu sama kayak aku balikan dari Kak Indah. Aku mau kuliah sastra, nggak boleh. Akhirnya kuliah bisnis. Tapi ujung-ujungnya Kak, sekarang aku jadi blogger, jadi nulis juga kan. Ujung-ujungnya ke situ juga gitu muter kan. Tapi ya udahlah, itu kan proses. Nah, makanya dari kecil aku udah belajar tuh dari kesalahan aku yang kuliahnya muter-muter ujungnya kemana. Makanya aku dari kecil udah mulai tuh anak-anakku udah mulai dites tes kepribadian, tes ini minat bakat. Jadi dari kecil anaknya udah maunya apa, senangnya apa, orang tua tinggal support gitu kan. Oh kamu senangnya ini, jadi aku support gitu. Semampu aku sebagai orang tua gitu. Jadi karena aku juga ngerasain sendiri gimana ngejalanin sesuatu tanpa kitanya suka gitu. Itu tuh ngerasanya berat banget gitu ngejalaninnya. Apalagi buat nanti kehidupan kita dalam jangka panjang ya gitu. Nggak sesuai passion tuh berat banget. Jadi aku dari kecil anak-anakku udah dimulai tes bakat minat dan bakat gitu Kak. Terus kepribadiannya juga apa. Aku udah mulai berusaha ngenalin anak-anak aku kayak gitu. Misalnya anak aku yang cowok introvert yang cewek introvert. Jadi aku memang lesnya juga menyesuaikan, terus itunya juga menyesuaikan. Kalau tadi kan pendidikan, kalau masalah pasangan nih Kak, ada nggak batasan-batasannya gitu? Nanti untuk anaknya gitu. Anakku masih umur SD sih ya, paling gede. Jadi mungkin belum sempat kepikiran kayak gitu. Cuma mungkin aku juga akan sedikit banyak ngasih tahu tentang pengalaman aku sih ke dia. Nanti kalau cari pasangan tuh yang begini ya, usahain jangan yang begini-begini. Nanti kayak gini-gini, aku kasih pandangannya sih supaya dia ngerti, nggak cuma jadi kalau dia pas itu ada alasan kenapa orang tuanya suruh kayak gini, jadi dia bisa paham Kak, gitu. Daripada aku jangan sama ini ya, mama nggak suka gitu kan. Indosiar banget ya. Jadi lebih baik aku mama maunya yang begini supaya begini gitu. Aku kasih pandangan aja, tapi nggak melarang gitu. Umurnya berapa gitu? Maksudnya umur segini deh baru boleh cari pasangan gitu. Kalau itu sih aku terserah ya. Maksudnya jodoh kan kita nggak pernah ada yang tahu ya. Jodoh hidup mati itu nggak ada yang tahu gitu. Jadi aku balik lagi ke dianya gitu. Kalau suatu hari nanti misalnya dia sudah siap secara fisik, tapi siap juga nih secara materinya gitu. Akan aku kembalikan. Oke. Kalau dari teman-teman, Kevin sama Kak Indah nih, pernah nggak orang tuanya tuh strict masalah pasangan? Jangan sama yang ini, atau kamu masih umur segini jangan dulu deh. Gitu. Pernah nggak? Alhamdulillah enggak sih. Ibuku hampir sama kayak Kak Silvi. Jadi ya cuma ngasih apa ya pengalamannya dulu. Aku juga mengamati lah gimana hubungan bapak sama ibu. Jadi belajar dari situ. Gitu. Kalau umur sih enggak dikasih batasan. Pokoknya kamu umur segini harus nikah. Pokoknya umur segini kamu nggak boleh nikah. Nggak ada kayak gitu sih alhamdulillahnya ya. Malah orang tuaku lebih mengutamakan buat aku sekolah dulu gitu. Terus baru mencari pasangan yang benar-benar mapan gitu. Paling kalau misal ada sinyal-sinyal nggak direstuin itu orang tua biasanya nggak mau ngasih tahu ke orang-orang kalau itu pacarku gitu.
Oke. Berarti tapi Kak Indahnya Jadi langsung paling sadar nggak? kenapa? Langsung sadar nggak kalau misalnya itu sinyal-sinyal yang kurang direstui Sadar gitu? dong pasti. Kayak bilang ke orang-orang, oh enggak, itu temenan aja kok, temenan aja gitu. Oke. Itu biasanya karena memang masih belum serak di hati orang tua. Entah itu karena si cowok belum makan, atau mungkin akunya yang belum cukup umur untuk pacaran, kayak gitu. Oke. Kalau dari Kevin gimana nih? Pernah nggak? Mungkin waktu itu aku kalau disuruh itu tuh waktu ya SMA lah ya, nggak usah pacaran dulu mungkin karena masih kecil ya, Ya. fokus belajar aja dan lain-lain buat kedepannya. Tapi seiring berjalannya waktu ya sekarang malah disuruh nyari dan, dan ya kayak mama gitu mungkin ya nanyain terus, kamu tuh udah punya pacar belum, malah aku balik digituin. Iya. Dikasih tau nggak di kayak, kamu pokoknya umur segini harus sudah nikah ya? Gitu-gitu nggak? Nggak ya? Mungkin kalau itu ada lah ya, ada mungkin kalau dari orang tua aku tuh ada. Jadi ya mungkin jangan sampai telat gitu ya. Oke. Terus kamu nggak apa-apa nggak kalau dikasih tahu itu kayak jangan sampai telat nikahnya gitu? Kamunya oke dengan Ya kalau aku mungkin ya aku mesti bilangnya ya aku usahain gitu aja. Mungkin ya. oke. Oke. Terakhir nih, uh, aku mau nanya. Sebenarnya tuh kalau dari sisi anak dan sisi ibu menyelesaikan masalah strict parents ini, dari anak tuh sebenarnya pengennya kayak gimana? Kalau dari ibu pengennya kayak gimana? Dari anak dulu mungkin ya, boleh. Kak Indah boleh mungkin. Oke, kalau aku sebagai anak sih, ya kayak yang tadi aku sampaikan ya, aku nggak pengen terlalu diatur, tapi juga nggak pengen yang terlalu dibebaskan, karena rasanya bakal kok orang tua nggak peduli sama aku nih, gitu. Jadi tetap silakan memberikan aturan, tapi kasih tahu aku alasan yang jelas seperti apa. Jadi intinya komunikasi sih kak, karena kalau misal orang tua cuma ngasih aturan-aturan ini itu, tapi tanpa alasan yang jelas, itu jadi kesannya otoriter banget gitu. Jadi lebih ke komunikasi aja sih. Itu sih kalau dari aku sebagai anak. Oke. Kalau dari Kevin gimana? Kalau dari aku mungkin aku sebagai anak itu kalau misalnya kekang-kekang ya, di strict parent banget, itu kayak aku nggak bisa berkembang lah ya. Jadi bikin anak itu ya kayak ya istilahnya kan berarti kan kita harus di rumah lah, kita harus apa, kita harus nurut terus orang tua ya. Dan apa yang dia mau. Sedangkan di kedepannya kalau kita udah besar kan kita ngejalanin hidup itu kan sendiri ya, tanpa orang tua mungkin misalnya. Nah jadi ya gitulah. Oke. Kalau Kak Silvi nih boleh menanggapi dari sisi ibu. Kalau dari sisi ibu, ibu yang modern ya. Kalau ibu zaman sekarang kan pasti udah banyak browsing dan sudah mulai ngerti gimana caranya menyampaikan pendapat dan berkomunikasi dengan anak. Biasanya kayak gitu ya. Ibu-ibu yang udah aware sama parenting biasanya akan mulai ini. Tapi anak-anaknya tuh juga harus membuka hati dan pikiran gitu kak. Kadang semakin tua orang, semakin menurun rasa kekhawatirannya makin tinggi kayak gitu. Semakin tua kan ada orang yang jantungan atau dengar kabar sedikit gugup gitu kan. Nah, anak-anak mungkin di versi anak-anak hal yang kayak gitu tuh si ibu lebay, orang kayak gini doang. Nah, si ibu kayak gini. Padahal kekhawatirannya itu bentuk larangannya tuh adalah eh, apa ya implementasi dari kekhawatirannya dia gitu. Jadi baik anak sama ibu sama-sama menyampaikan dengan komunikasi yang sehat gitu kak.
nggak cuma misalnya bukan cuma ibu yang menyampaikan dengan baik alasan kenapa, tapi si anak juga harus menyampaikan dengan baik gitu alasan dia. Jadi nggak yang, "Udah sih ibu cerewet banget sih, orang aku kayak gini doang," gitu. Itu kan tidak apa ya namanya ya, tidak menghilangkan rasa cemas si ibu gitu. Jadi anak juga harus berusaha menyampaikan dan, eee, meraba keresahan orang tuanya, "Kenapa ya orang tua kayak gini?" Gitu. Biasanya kan kayak gitu ya. Kita juga sebagai anak harus peka gitu, Kak. Orang tua tuh pasti punya tujuan yang baik buat kita, cuma mungkin kadang caranya aja yang salah gitu, atau caranya aja yang terlalu mainstream. Jadi sebagai anak sama-sama gitu, kan ibu yang tua harusnya ibu ngerti aku dong. Jadi sama-sama aja gitu, Kak, meraba kekhawatiran ibu, "Kenapa sih ibu kok kayak gini banget ya?" Jadi cara menjelaskannya juga harus lebih wise gitu, lebih baik, nggak yang, "Ah, ibu cerewet banget," gitu, "Ah, ibu ngatur-ngatur," gitu. Biasanya kan ada juga anak muda yang kayak gitu, Kak. Jadi Iya, orang tuanya tuh akan malah malah semakin resah anaknya kayak gitu, jadi malah makin strict gitu. "Ah, ya udah kamu nih pisah," jadi malah makin itu. Jadi komunikasi yang baik sih kuncinya. Jadi keresahan ibu terwakili, tapi keinginan anak juga tersampaikan gitu. oke. Berarti mungkin gitu ya kalau misalnya teman-teman yang lagi ada di posisi orang tua yang strict, yang bisalah saling komunikasi, saling ngertiin sama orang tuanya, sama ibunya. Gimana ya, "Ibu kenapa sih ibu kok kayak gitu?" Apa ya, lebih paham lah sama ibu, kan beda zamannya gitu ya kali ya, Kak, ya? Terus sebagai ibu juga mungkin menyampaikan ke anaknya kalau, "Ini loh nggak boleh kayak gini karena tuh kayak gini." Mungkin ibu juga cara mengkomunikasinya kan lebih enak, karena balik lagi, ibu sama anak pasti zamannya beda dong, komunikasinya juga pasti cara beda, gimana sama-sama saling ngertiin aja kali ya. Oke, sepertinya sudah selesai sampai di sini obrolan kita tentang strict parents. Terima kasih ya Kak Silvi, udah mau meluangkan waktu. Terima kasih juga Kak Indah dan Kevin, udah meluangkan waktu untuk ngobrol-ngobrol bareng Doa Ibu Media sama Power Moms. Oke, jangan lupa di-like, di-komen, and subscribe YouTube-nya Doa Ibu Media. Jangan lupa juga di-follow Instagram-nya Doa Ibu Media dan Instagram-nya Power Mom. Oke. Semoga obrolan ini bermanfaat buat teman-teman semua. Sampai berjumpa di obrolan lainnya. Terima kasih.